Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua TCM Kanor dan seluruh jajarannya, dan juga Sahibul Bait Pak Haji Suwarno, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan kajian dan juga hadir di undangan Bapak Haji Suwarno, sehingga kajian malam hari ini tempatnya berbeda dengan sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya sudah di WA oleh Lekji, dipertegas lagi barusannya. Saya tanya, Lekji ngomong ngajinya 15 menit, itu maksimal gitu. Terus saya tanya, lebih penting ngaji atau makannya gitu? Oh, silaturahim. Saya tanya, lebih penting makan atau ngajinya? Jawabannya makan atau ngaji nih? Hah? Makan langsung ngaji nih. Oh, ngaji plus makan nih. Angen-angen sak mangan nih itu. Bapak nanti dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ya karena waktu kita pendek, saya mau mengkaji tentang besok kita itu merayakan 17-an ya, gitu. Kalau kita lihat dalam salah satu hadis Nabi yang ada di kitab Bulughul Maram, hadis Anas ibn Malik, di sana berbicara tentang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dikatakan qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi itu datang di kota Madinah. Maksudnya melakukan apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya. Maksudnya ada 2 hari yang dirayakan oleh penduduk Madinah. Faqal, maka ketika itu Rasulullah bersabda, qad abdalakumullahu fihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kamu sekalian 2 hari raya yang lebih baik dari apa yang kamu rayakan sebelum kedatangan apa? Islam. Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka ada 2 hari raya di dalam agama Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dua-duanya itu hari raya yang didasarkan pada nas, dan kita dianjurkan untuk apa? Bergembira di 2 hari raya tersebut. Jadi kan yaumani yal'abuna fihima menunjukkan kalau orang beragama itu tidak selamanya apa? Serius. Ada momen-momen yang kita boleh apa?
bergembira, boleh bergembira gitu. Ya sebagaimana hari-hari tasyrik atau ayyamu tasyrik itu disebut hari apa? Dalam hadis Nabi. Ayyamu aklin wasyurbin wa dzikrillah, hari-hari untuk makan, minum tapi juga mengingat Allah. Demikian juga Idul Fitri dan Idul Adha, meskipun keduanya dihubungkan dengan apa? Ibadah. Idul Fitri Id yang dihubungkan setelah pelaksanaan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Idul Adha dihubungkan dengan apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Yang paling penting apa? Ibadah haji. Ibadah apa? Haji. Artinya di sini orang beragama itu tidak selalu serius gitu. Agama itu tidak menggembirakan. Justru agama itu apa? Memberikan kesempatan kita untuk gembira juga gitu. Sehingga di 2 hari raya tadi, Idul Fitri dan Idul Adha dan juga Ayyamut Tasyrik, kita malah tidak boleh apa? Berpuasa. Artinya suruh apa? Makan atau minum. Cumanya tadi saya tanya jenengan, makan sama ngaji lebih penting mana? Nggak berani jawab gitu. Sudah dijawab saja yang apa? Yang secara jujur. Penting apa? Penting makan gitu. Tuh, Allah Subhanahu wa taala itu kan disifati zat yang apa? Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu zat yang ngasih apa? Makan gitu. Makan itu penting gitu. Dan agama itu juga mengajarkan apa? Makan, makanya kulu wasrabu, suruh makan, suruh minum, tapi wala tusrifu, enggak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak suka orang-orang yang berlebihan. Artinya makan dan minum itu suatu yang diperintahkan, sehingga agama itu sesuai dengan naluri manusia. Makanya jenengan dapat undangan, oh ini ngaji plus makan-makan, pasti semuanya apa? Datang. Itu naluri manusia. Itu apa naluri manusia. Wong Al-Qur'an saja jadi kan bicara makan dan minum gitu. Nah, sehingga perayaan bergembira itu bagian dari tabiat manusia. Nah, di samping 2 hari raya itu, apakah kita tidak boleh memiliki perayaan yang sifatnya keduniaan? Misalnya apa? HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian tasyakuran ya. Tasyakuran misalnya apa? Maulid Nabi. Kemudian apa lagi Pak? Isra Mi'raj, ulang tahun juga itu. Nah, semuanya ini boleh atau enggak? Nah, kalau dalam pandangan Muhammadiyah itu dilihat dulu, ini wilayah al-umur ad-diniyah atau al-umur ad-dunyawiyah, perkara agama atau perkara keduniaan. Kalau jenengan menganggap perayaan Maulid Nabi itu bagian dari agama yang harus dirayakan, yang menjadi bid'ah. Isra Mi'raj juga semacam itu. Tapi kalau media untuk dakwah, ya nggak apa-apa gitu. HUT RI ketika kita rayakan sebagai media untuk mengenang jasa pahlawan dan juga menghayati kemerdekaan kita betul-betul sudah merdeka atau hanya merdeka secara simbolis. Tapi faktanya kita masih terjejah itu. Membuat perayaan ya tidak apa-apa, karena itu masuk muamalat apa? Dunyawiyah, sehingga berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Hatta yadullad dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan. Sehingga perayaan-perayaan yang sifatnya keduniaan itu dalam pandangan Muhammadiyah boleh dilakukan dan tidak termasuk apa?
bid'ah, tidak termasuk apa? Bid'ah, karena bid'ah itu hanya berlaku dalam konteks keagamaan. Maulid Nabi Isra Mi'raj itu bisa menjadi bid'ah jika ritualnya ditentukan, harus ada bacaan mawalid misalnya, atau disampaikan hadis-hadis yang palsu, itu yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Tapi kalau sebagai media untuk dakwah, hukumnya apa? Hukumnya boleh gitu. Nah, bagaimana kalau ulang tahun? Ulang tahun itu ada sebagian orang yang memahami dihubungkan dengan pelaksanaan puasa apa? Senin itu. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang menjelaskan tentang kesunahan puasa Senin dan Kamis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Itsnin. Nabi itu pernah ditanya tentang hukum puasa hari Senin. Faqol, jawabannya Nabi apa? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi. Aku diutus menjadi nabi. Wa unzila alayya fi. Dan wahyu itu pertama kali diturunkan kepadaku juga hari Senin. Dan sehingga Nabi menghormati hari kelahirannya dengan apa? Puasa. Ketika kita bicara puasa Asyura juga itu dihubungkan dengan apa? Kemenangan. Ketika Nabi hijrah di Madinah, maka para sahabat mengatakan dzalika yaumun yu'adzimuhul yahud wa yattakhidhuhu idan. Nah, ini ulang tahun itu. Ulang tahun. Nah, itulah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan dijadikan apa? Id. Tapi Nabi melakukannya dengan apa? Puasa gitu. Artinya perayaan-perayaan itu diakomodir oleh apa? Islam. Sehingga perayaan yang non agama hukumnya boleh selama tidak ada yang melanggar apa? Syariat. Misalnya HUT RI diisi perlombaan yang mengarah ke kemaksiatan, itu nggak boleh gitu. Judi, apalagi Pak, lomba ngombe tua gitu. Makan kerupuk nggak boleh. Makan apa Pak? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Soalnya makannya sama berdiri. makan berdiri itu nggak haram, tapi tentu nggak sesuai dengan apa? Adab gitu. Adab kan makannya apa? Duduk. Tapi ketika kita makan berdiri, ya. Lomba yang penting untuk dikritik itu Pak, lomba biasanya gendong bojo gitu. Di beberapa tempat ada kan itu. Di Mangjodo kemudian apa? Nah, kalau nggak punya bojo nggak usah daftar gitu. Jadi panitia saja gitu. Pengawat. Aduh. Nah, sehingga di Fatwa Tarji itu perlombaan Agustus itu paling nggak dipilih perlombaan yang ada nilai edukasinya. Tapi problem kita Pak, kalau memilih perlombaan yang ada edukasinya itu jelas tidak menarik. Sepi itu, nggak payu ya. Lomba bikin syair itu, mau jenengan mendengarkan syair aja males kok. Justru kadang-kadang lomba yang mengarah ke maksiatan itu yang lebih menarik gitu. Misalnya lomba makan sampai kenyang, itu nggak boleh kan, karena kulu wasrabu tapi wala tusrifu. Israf itu satu yang halal tetapi melakukan sesuatu halal secara berlebihan. Makan dan minum penting, tapi yang dilarang Al-Quran apa? Berlebihan. Kemudian perlombaan juga yang mengarah pada tabdzir, yaitu apa? Kalau mubadir itu melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa? Tujuannya atau tempatnya. Makanan kan untuk dimakan.
Kalau mubadir berarti makanan dibuang. Misalnya beberapa kegiatan yang melempar apa? Makanan itu menarik, pasti setiap orang suka, tapi itu tidak sesuai dengan syariat. Kayak grebek, Pak. Grebek itu kan saling lempar itu. Berapa makanan yang terbuang. Yang semacam itu menarik, tapi apa? Tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Sehingga pandangan Muhammadiyah, sebelum saya tutup ya, berkaitan dengan perlombaan ini sudah lebih 15 menit ya, padahal. Tempenya baru keluar kok. Sehingga pandangan Muhammadiyah ya, berkaitan dengan perlombaan acara Agustus itu hukumnya boleh, tapi tadi selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Di antaranya apa? Perlombaannya enggak mengandung unsur maksiat. Kalau makan dan minum tidak israf, tidak apa? Tabdir dan seterusnya. Terus berikutnya di fatwa tarjih yang berkaitan dengan perayaan HUT RI itu biasa yang ditanyakan tentang hukum hormat bendera. Itu hukumnya boleh atau enggak, Pak? Hah? Dulu di masa kelompok-kelompok jihadi itu masih pemikirannya masih sangat getol-getolnya ya didakwahkan. Ada fatwa yang mengatakan hukum hormat bendera apa? Haram. Sama dengan apa? Tauhid. Hormat atau menyembah pada tauhid. Tauhid itu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sehingga orang hormat bendera hukumnya haram. Sama dengan ibadah kepada bendera. Nah, dalam pandangan majelis tarjih, ketika melihat sesuatu itu tidak sekedar literal, tapi dikaji maksud hormat bendera itu apa. Wong Nabi Adam wong malaikat saja diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudnya malaikat ke Adam itu sujud penghambaan atau sujud apa? Nah, penghormatan, li ta'zim dan lil ihtiram. Nah, ketika kita hormat kepada bendera, itu menyembah bendera, melakukan ibadah kepada bendera, atau sebagai simbol penghormatan, mengenang jasa para pahlawan, atau sesuatu yang berkaitan dengan al-umur ad-dunyawiyah, namanya upacara dalam konteks masyarakat modern ya ada hormatnya. Itu kan masuk al-umur dunyawiyah, perkara keduniaan, hanya menunjukkan simbol penghormatan. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap ini, maka majelis tarjih menggunakan kaidah sebagaimana dalam hadis Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu ditentukan apa? Niatnya. Sehingga dalam kaidah fikih atau qawaid fikih dikatakan apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu ditentukan apa? Niatnya. Niatnya apa gitu. Nah, sehingga kalau hormat bendera li ta'abbud, untuk beribadah, ya jelas hukumnya apa? Haram, itu termasuk syirik gitu. Tapi kalau lil ihtiram wa ta'zim, untuk menghormati dan mengagungkan, atau hanya sekedar simbol untuk mengenang jasa para pahlawan, ya hukumnya apa? Boleh ya. Ini penting, Pak. Sehingga dalam memahami sesuatu, kalau ditarjih itu
literal, dikaji dulu gitu. Beberapa warga Muhammadiyah mungkin banyak yang beranggapan juga dulu itu kalau menghormat bendera apa hukumnya haram karena memahami sesuatu sangat sempit gitu loh. Tapi kalau kita kaji fatwa Tarji itu sangat luas dan sesuai dengan realita, Pak. Fatwa kita itu secara umum sesuai dengan realita. Tidak memberikan fatwa kemudian tidak bisa diaplikasikan, atau agama ini menjadi kaku sehingga apa? Beragama menjadi susah atau repot itu. Kalau fatwa Tarji kan semacam itu. Ada prinsip-prinsip kemudahan dan juga memahami realitas di mana kita apa? Hidup itu. Itu berkaitan dengan apa? Hormat bendera. Yang sekarang lagi rame ini tentang apa? Jilbab paskibrah. Itu diminta untuk melepas apa? Jilbab itu. Yang dulu daftar sudah biasa jilbab, tapi ketika diterima suruh apa? Melepas. Ini yang lagi rame. Isu yang rame di medsos itu, Pak, di fatwa Tarji sudah dibahas. Itu fatwanya tahun 2017. Kalau jenengan mau cari jawaban di TJA tanya jawab agama sudah ada itu 2000 berapa? 17. Muhammadiyah ketika bicara tentang paskibrah, tapi dulu belum ada isu suruh lepas jilbab. Dulu itu paskibrahnya secara umum nggak pakai jilbab, kemudian hanya pakai rok mini atau rok cekak atau pendek gitu ya. Dan di situ jawaban Majelis Tarjih juga sudah memberikan perhatian kepada isu ini, Pak. Kalau paskibrah itu ya idealnya berbusana muslimah itu. Sehingga paskibrah yang pakaiannya ketat, roknya mini, nggak berjilbab, itu dikritik oleh Muhammadiyah dalam kita berbangsa dan bernegara, termasuk melakukan upacara. Maka ketika dimasukkan nilai-nilai Islam, Islamic values, itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perjuangan kita kan di situ, Pak. Sekarang isu lepas jilbab itu kan dianggap menghormati non Muslim, kan alasannya kan gitu kan itu. Ya kan itu satu perspektif, Pak. Cara menghormati orang lain itu tidak harus apa? Sama gitu. Sama tidak gitu. Sehingga Islam itu meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, Pak. Yang muda suruh menghormati apa? Yang tua minta dihormati saja. Tidak harus mengasihi yang muda, kan gitu, Pak. Tidak sama gitu. Yang muda suruh menghormati yang tua suruh mengasihi yang muda. Dalam bertoleransi, toleransi itu tidak semuanya harus sama, apalagi yang berkaitan dengan beda agama. Setiap agama punya apa? Pandangan, termasuk dalam Islam satrul aurah, menutup aurat bagi wanita ya jelas. Jami'u badani an-nisa apa? Auratuha illal wajha wal kaffain. Semua anggota tubuh wanita itu apa? Auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, disinilah yang penting untuk apa? Kita pahami, sehingga toleransi itu bukan berarti semuanya harus sama gitu. Kalau semuanya sama prinsip ekonomi komunis itu kan semuanya dibagi rata, itu justru bertentangan dengan Islam. Di Islam mengakui orang kaya dan orang miskin, tapi orang kaya dianjurkan untuk apa? Menyantuni orang
miskin al yadu al ulya khairun minal yadi apa? As-sufla. Memberi itu lebih baik daripada menerima itu. Artinya Islam itu sesuai dengan realita. Ketika orang beragama nggak sesuai dengan realita, berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam apa? Beragama. Mungkin itu saja karena tadi sudah kita sepakati ya. Makan itu penting, ngaji juga penting karena kedua-duanya sama-sama penting. Waktunya kita bagi. Jadi waktu ngaji, sekarang waktu makan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.